Wih, dapat kawan. Wih, kawan nih beta tidak sorry maaf Yuk, tambah. Aduh. Kita sama makan nih. Sudah makan tadi. Sama apa kawan tiga? Oke, sama makan. Makan. Bita, apa ya manis? Kayak beta Wih, tapi kalau makan begini kami ingat tugas kasih. Tugas apa? Tugas yang tadi tuh yang Pak Ekber kasih tuh yang tentang katanya dapat suruh cari apa sejarah proses kemerdekaan sama hubungan bilateral antara Papua Nugini dan Indonesia tuh. Beta dulu dah. Katong kan ini kan sebagai orang awam yang belum tahu tentang Papua Nugini itu bagaimana toh? Ya katong searching rame-rame juga mari. Nah, kadang searching saja cari Papua Nugini itu aku mau kemana? Oh, jadi tuh gini teman-teman. Nah, Papua Nugini ini merupakan sebuah negara yang terletak di Pulau Papua, tepatnya di timur Pulau Papua. Nah, negara yang dalam bahasa Inggris ini disebut dengan Papua New Guinea atau Papua Guinea Baru ini berbatasan darat dengan Provinsi Papua milik Indonesia di sebelah baratnya. Sedangkan di sebelah utara dan timur Papua Nugini adalah Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan ini merupakan Laut Coral dan juga Laut Torres. Gitu teman-teman. Lalu kawan, ini bagaimana tentang sejarah kedaulatan Papua Nugini? Ada yang bisa menjelaskannya kepada kita semua? Kawan bisa punya siapa kasih beta searching juga bareng beta pun HP ini tuh baterai lemah. Iya, kami sudah beta pemaster. Kalau beta baca kamar beta bilang ke kamu. Oh, jadi yang beta dapat di sini ini sejarah kedaulatan Papua Nugini nih akan tuh paling panjang pas sekali. Ih, panjang bagaimana? Paling panjang. Jadi Papua Nugini ini akan tuh awalnya dikuasai itu oleh orang-orang Eropa, lalu orang-orang Eropa ini di dalamnya Inggris dan Belanda. Kamu tahu, lalu Papua Nugini ini dibagi menjadi dua bagian. Negara apa saja itu? Tahu di sini cuma bilang dua bagian kawan. Oke. Lalu Papua Nugini ini kemudian dikuasai setelah Perang Dunia Kedua itu Papua Nugini ini dikuasai oleh Australia. Kemudian Papua Nugini sampai merdeka itu pada tanggal 16 September 1975 itu masih dikuasai oleh Australia. Papua Nugini ini juga akan pembudaya paling banyak. Kira sampai 850 bahasa lokal, Bapak. Paling banyak. Paling banyak. Banyak Itu kira-kira itu bicara bagaimana 850 bahasa lokal. Lalu ada komunitas-komunitas kecil yang paling banyak di sana. Jadi 18% penduduk di Papua Nugini ini don tinggal di perkotaan, sementara yang sisa selain daripada 18% orang Papua Nugini itu semua tinggal di perkampungan. Berarti itu masih di pedalaman-pedalaman sekali ya. Baru teman-teman kamu tahu gak sih yang di sini akan bilang bahwa di Papua Nugini di sana bahwa dong menerapkan sistem pertanian, berarti sana petani-petani paling banyak. Sampai dong bisa memenuhi dong kebutuhan sendiri. Berarti mata pencarian utama tuh petani. Ya benar. Itu yang beda apa? Tapi menurut yang aku cari di internet nih tentang Papua Nugini juga memiliki sejarah yang terkait dengan kampanye militer pada Perang Dunia yang Kedua. Hampir 216.000 tentara dari Angkatan Laut, Darat, hingga Udara, Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama kampanye Nugini. Dua teritori itu akhirnya dipadukan menjadi teritori Papua Nugini setelah Perang Dunia yang Kedua, yang kemudian disederhanakan menjadi Papua Nugini, sehingga membuat administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan dan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tetapi kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di suatu dari dua wilayah. Masalah yang rumit bermunculan saat itu, yakni
penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak ada lagi. Oh begitu. Ya. Itu begitu itu akan sejarah kan? Yang kita baca ini kan sejarah kedaulatan. Terus bagaimana tentang sejarah singkat Papua Nugini? Jadi begini teman-teman, yang beda dapat tuh Papua Nugini itu merdeka pada tanggal 16 September tahun 1975. Dan nama Nugini itu diberikan oleh Ortiz de Retes, orang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama Nugini pada tahun 1545 karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea, Afrika. Dan seperti itu kurang lebih. Beta sambung yang berapa punya? Ya. Tapi pada Perang Dunia Pertama itu Australia berhasil menduduki wilayah bekas jajahan Jerman di Papua Nugini pada tanggal 2 Mei 1921. Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama wilayah Nui Gini. Pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan Papua Nui Gini. Pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif House of Assembly dengan jumlah 64 orang. Melalui Papua Nui Gini ditetapkan perubahan nama menjadi Papua Nui Gini. Jadi itu akan pada tahun 1971 tuh akan berubah nama tuh jadi Papua Nui Gini. Pada tanggal 1 September 1973 Papua Nui Gini tuh memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief Minister yang dijabat oleh Mikhail Somare. Kemudian pada tanggal 16 September 1973, Papua Nugini ini memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran pada tanggal 10 Oktober 1975. Papua Nugini diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-142. Mengerti. Setelah merdeka, Chief Minister diganti menjadi Perdana Menteri dan diangkat menjadi seorang gubernur jenderal sebagai wakil Ratu Inggris. Wakil Inggris? Wow. Oh begitu. Jika lantas begitu, bagaimana dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini? Hubungan bilateral tuh yang masih kalian cari. Penting itu penting. Betul. Mereka tuh cari lain. Iya, cari lagi. Tapi teman-teman, Kevin yang tadi saya tanya hubungan bilateral tuh Papua Nugini dan Indonesia. Yang tadi beta baca di akun sejarah itu bahwa lalu beta bisa mengerti sendiri bahwa Papua Nugini itu hubungan bilateral dengan Indonesia ini itu tuh paling lama sekali, 2 tahun sebelum Papua Nugini merdeka itu kan tahun 1973, kan merdekanya tahun 1975. Itu paling lama sekali. Jadi mumpung hubungan bilateral tuh sahabat teman yang ada itu coba kamu searching dong. Sabar kita cari dulu ya. Spesifik. Oh dong, kerjasama itu tuh dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pendidikan juga. Jadi mencangkup hampir semua ya. Oh iya kita mengerti apalagi di bidang keamanan itu kan. Tapi kamu tahu gak sih bahwa dulu tuh sebelum Papua Nugini dia merdeka, Papua Nugini juga sempat memberontak per Indonesia. Sampai sekarang ini Papua Nugini ini berdiri belakang Indonesia ketika OPM, organisasi Papua Merdeka itu memberontak per Indonesia supaya bisa merdekakan diri. Sekarang Papua Nugini berdiri belakang Indonesia supaya OPM bisa merdeka. Kamu kalau baca-baca kamu pelajari akal ya teman-teman. Itu di bidang keamanan berarti tuh? Iya betul. Kerjasama di bidang keamanan. Sangat-sangat menarik sih mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Tapi ini sebenarnya kita masih kepo. Lalu bagaimana dengan baju-baju adat dari Papua Nugini? Secara Papua Nugini kan masih satu daratan dengan Papua di Indonesia. Apakah baju adat tersebut itu masih ada kemiripan-kemiripan? Itu gimana sih? Iya sih, beta juga kepo. Coba kau share Sama-sama ya. Iya. Nih teman-teman, kamu ini kan kalau macam ini tadi waktu di situ kan tuh dia mau pas tunjuk pakai yang ada Papua Nugini kalau tuh mana Oh, jadi begini. oh Sebenarnya lumayan. iya
Mirip-mirip lagi ya. Sangat unik ya, pengen unik ya. Oh iya iya iya. Iya. Iya sudah, kok sudah tahu lah. Oke. Saya Cecilia Patricia Utahayan. Saya Talia Turise. Saya Cisha Tuhuleru. Saya Fitri Zawata Mini. Saya Nunggu Fitri Aksari Hasbi. Saya Nela Rifka Fauzoli. Saya Andika Martini. Saya berapa Garus Uta? Saya Mainan Kevin saya. Mengucapkan terima kasih. Kevin.